15 tahun itu kan diagnosa ambiguous genitalia atau kelamin ganda. Saya juga 15 tahun jadi perempuan teh, boga babaturan anu nasbot abi gitu teh. Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Nabila di Obsesi, obrolan seputar siswa. Sekarang aku lagi bareng Ira Tiara. Ira ini punya cerita yang menurut aku ceritanya menarik banget buat diceritain karena kondisinya itu jarang banget terjadi ya. Jadi apa kondisi yang sebenarnya kamu alamin itu? Kondisi sekarang yang saya alami itu mungkin warga sekitar atau rakyat sekitar juga kurang mengetahui bahwa kondisi saya itu sangat-sangat langka, seperti kondisi hipospadia dan ambiguous genitalia. Mungkin itu baru pertama kali kamu dengar ya. Iya, kalau boleh tahu emang itu tuh kondisinya kayak gimana? Kondisi yang saya alami sekarang itu di mana si lubang penis itu nggak terletak pada ujungnya, melainkan ada di bawah penis. Itu kondisinya dari waktu kamu lahir atau kamu baru sadar akhir-akhir ini? Saya baru sadar sih sejak saya umur 8 atau 9 tahunan, sejak saya kelas 4 SD. Emang kalau boleh tahu, apa sih kondisi ambiguous genitalia dan hipospadias itu? Kondisi ambiguous genitalia itu yaitu suatu kelainan yang dimana si vagina sama penisnya itu ada, dan hipospadianya itu kalau kita ketahui juga ada sebuah penis dan si lubang buat kencingnya itu gak ada berada di titik tengah si penisnya itu, tetapi berada di bawah penis. Berarti dari bayi kamu terlahir dengan kondisi kelamin ganda dong? Iya kak, mohon maaf nih ya pakai bahasa Sunda, soalnya saya juga kurang ngerti gitu bahasa Indonesianya. Nah abi teh dari lahir sampai ke usia 15 tahun itu kan diagnosa ambiguous genitalia atau kelamin ganda. Nah abi teh meureun sebelum eta teh, sebelum pertama kali diagnosa itu abi malah disangka nanti teu aya kanggo lubang menstruasi. Kok bisa nyimpulkan kalau misalkan Ira tuh kan kelahirna tanpa lubang menstruasi, sedangkan sekarang kan Ira teh hidup sebagai laki-laki. Itu gimana cerita awalnya? Awal mulanya sih muhun teh gitu teh dengan pengetahuan orang tua terdahulu, karena kekurangan pengetahuan medis. Jadi nyangkana teh orang tua baheula teh ningan teh pikiran teh cenah si ieu mah cenah awewe, jadi atau saya cenah tadinya teh diagnosana teh meureun teu aya lubang kanggo menstruasi. Penisnya juga sih kan belum ada pada saat umur 1 sampai 2 tahun ya, sekitar. Nah kan dari kelas 4 SD, berarti Ira tuh udah ngerasa kalau misalkan Ira tuh beda ya. Itu gimana ceritanya sampai Ira bisa memutuskan kalau misalnya aku tuh laki-laki? Nah pada saat eta teh abi teh pas kelas 4 gaduh piling kitunya, pilingna teh dengan sakolebat gitu tah, bahwa abi teh sanes perempuan melainkan laki-laki dinu postur tubuh di atas rambut sampai ujung kaki oge ningan abi teh teu aya unsur perempuan melainkan seueurna teh unsur laki-laki, tapi saya itu hanya lewat gitu teh. Jadi tetap ngelanjutin hidup sebagai cewek gitu. Iya. Sampai kapan itu? Abi teh sampai usia 15 tahun kelas 1 SMK sih. Ya, sampai situ saya juga 15 tahun jadi perempuan teh. Boleh atuh diceritain kumaha ripuhnya? Nah, jadi saya dari lahir kan atau dilahirkan teh prematur. 8 bulan teh tos lahir kitunya tehnya. Tah, terus ningan 8 bulan itu teh abi teh tak aya kelaminan. Terus Jadi pure gitu ningan, gak ada kelamin perempuan ataupun laki-laki. Jadi si dokter teh atau bidan teh ningan tiba-tiba cenah ieu mah cenah perempuan bukan laki-laki, soalnya kan gak ada penis, cuma ada lubang buat kencingnya doang si lubangnya. Tah terus pada saat saya umur sekitar kelas 4 SD, ya kelas 4 SD 9 atau 10 tahunan,
saya itu bolak-balik terus ke rumah sakit. Di rumah sakit gitu ya. ya, kondisi saya itu sangat-sangat kurang sekali. Nah, terus di usia saya segitu saya bolak-balik terus ke rumah sakit. Rumah sakitnya itu di Rumah Sakit Dr. Slamet Garut. Nah, saya itu terus bolak-balik. Awalnya dokter ngediagnosa apa? Itu tuh udah langsung ketahuan atau masih nembak-nembak atau masih ditelusuri gitu ini teh apa? Nah di itu teh dokter teh masih kene kurang paham gitu ya. Kalau saya itu penderita ambiguous genitalia sama hipospadia. Nah, abi teh disangkana teh meureun ku ibu, pun ibu orang tua malah disebutkeun teu aya lubang kanggo menstruasi. Padahal Ira teh laki-laki. Iya, padahal laki-laki sih. Saya juga di situ malah aneh gitu ya sama dokternya, malah nunggu harus nikah dulu baru ketahuan. Saya juga rada panik di situ teh. Terus gimana akhirnya bisa ketahuan? Ketahuannya itu pada saat saya dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Slamet Bandung. Rumah sakit. Ceritanya. Ya, dari awal mulanya itu pada saat usia saya kisaran 11 tahun atau 12 tahun, saya itu dioper langsung ke Rumah Sakit Hasan Sadikin dirujuk. Nah, di situ juga belum ketahuan kalau saya itu laki-laki ataupun perempuan abi teh. Tah terus meureun didinya teh pan gara-gara corona tehnya. Tah di usia abi di 12 tahun sampai ke 14 tahun teh di stop heula teh gara-gara corona. Nah, terus di usia 14-15 di situ tahun 2021 ya 2021 saya itu langsung diususkan operasi, dijadwalkan untuk operasi teh. Itu tuh operasinya buat apa ya? Lebih kayak ke operasi apa gitu? Ya, operasinya itu saya melihat apakah saya itu ada rahim di perut atau ada testis. Akan tetapi pada saat operasi itu saya malah diagnosa hanya ada testis doang, bukan dan tidak ada Rahim. rahim. Dari situ kamu dioperasi gitu? Dioperasi. Saya juga di situ rada kaget sih teh. Soalnya kan 15 tahun penantian, 15 tahun salah gender, tiba-tiba jadi laki-laki gitu teh. Saya juga sih teh punya keluh kesah tersendiri pada saat saya hidup. Gimana keluh kesah kamu? Keluh kesahnya itu paling parah teh saya dibully pada saat saya 3 tahun SMP, saya dibully parah. Gimana kalau boleh kamu gak keberatan misalkan ya teh ceritain? Nah, pada saat saya SMP ya teh ya, SMP itu kan 3 tahun. Nah, pas SMP teh abi teh masuk teh sanes disambut hangat teh, malah langsung dibully. Soalnya kan abi teh kekurangan teh dinu suara abi rada berat. Tiba-tiba meureun make kerudung meureun. Barudak teh ujug-ujug cenah naha cenah si itu mah cenah jiga jalu, cenah lain awewe, nah cenah bet make tiung. Itu teh bukan hanya sehari doang, bahkan 3 tahun saya dibully. Bukan hanya sekelas doang teh, dibulinya juga. Abi teh dibully teh sesekolah, bahkan deui teh sampai ke lingkungan sekolah nandung juga. Saya dibully parah, sampai-sampai saya memendam terus, sabar. Tapi alhamdulillah kamu udah berhasil lewatin itu semuanya. Ya alhamdulillah saya juga berhasil ngelewatin tersebut dengan tabah dan ikhlas. Soalnya kan saya juga mikir-mikir buat keluarga gitu. Ngehidupin saya juga gak gampang teh. Iya karena kan kondisi kamu mungkin yang maaf berbeda. Iya emang sih teh benar. Kondisi saya emang berbeda. Bahkan jarang sekali menemui orang seperti saya. Saya juga di internet pernah menemukan kondisi saya langka sekali, bahkan kurang dari 5% di dunia. ABG teh pernah ngalaman gitu tehnya, kehidupan teh pahit gitu. Abi teh pernah ngungkapkeun abi bade bunuh diri. Kusabab abi mempunyai kelainan
berbeda dengan orang lain. Abi merasa terpuruk pisan kehidup di dunia ieu teh. Nah gitu teh abi bet hirup di dunia. Abi teh bet berbeda gitu di orang-orang lain gitu teh. Kondisi abi teh nah bet berbeda gitu, ujian abi berbeda di batur teh. Nah gitu. Bahkan orang tua abi oge ningan mensupport, alhamdulillah teh. Orang tua hanya bisa mendoakan, mensupport, tapi tidak bisa membantu. Saya hanya bisa memendam rasa kecewa pribadi, mental tos beunang teh. 15 tahun eta mental down, bahkan sampai mengundurkan diri untuk membunuh diri. Nah, waktu Ira udah selesai operasi, itu gimana reaksi teman-teman Ira yang mungkin dulunya sempat membuli atau reaksi teman-teman Ira di sekolah? Gimana? Nah, abi teh pas tos dioperasi teh tanggal 12 Januari 2021, saya operasi. Nah, pada saat itu saya masuk lagi ke sekolah SMK. Saya sekolahnya di SMK 12 Garut, dan di sana teman-teman saya pada sangat support saya sangat terharu teh. Bahkan saya juga bersyukur gitu, obat kuran anu support abi gitu teh. Bahkan teh itu nggak boleh teh, itu nggak boleh nangis terus teh aya ini boro-boro di SMK ini mah teh di babaturan SMK SMPOB ayeuna mah tos support abi cenah. Hampura cenah ira abi pernah ngabuli di dinya gitu. Tah dinya teh meureun abi teh da mah orang teh tara dendam gitu tara naon, abi osok ngamaafkeun. Abi di dinya teh atos we anu masa lalu mah tong diunggit-unggit deui gitulah. Dirinya teh cenah hatur nuhun cenah ra abi bisi gaduh salah deui. Tah dirinya teh abi teh atos we balik deui ka SMK meureun. SMK teh demi Allahna teh abi bersyukur pisan kadu rerencangan ieu Supportnya? support. Bahkan teu aya deui teh pembulian atau naon kitu, guru-guruna ngasupport. Alhamdulillahna abi ayeuna tos kaangge di sakola. Henteu aya perundungan atau teu aya perundungan dengan atau pembulian deui di SMK mah tos teu aya. Ira ge udah coba buat nerimanya diri Ira, Iya. mana udah enggak kecewa atau udah enggak ngerasa naon deui gitu. Saya juga sih alhamdulillahnya orangnya itu menerima apa adanya gitu. Pada saat saya pernah jadi perempuan juga, saya itu menjalani kehidupan seperti biasa perempuan pada umumnya. Saya kalau jadi perempuannya, jadi perempuan gitu teh, sholat ngeundieu mukena, terus teh kemana-mana nganggo tudung, bahkan keluar rumah oge teh anu osok nganggo tudung, bahasa juga belum kasar itu. Ya. Dan saya juga sih pas jadi laki-laki alhamdulillah langsung menyesuaikan diri gitu teh. Karena teman-teman saya juga itu. Iya. Teman-teman saya juga hayu cenah urang ngilu cenah ka abi gitu. Jadi lelaki urang ngejalan kehidupan gitulah entong jadi awewe wae cenah. Da babaturan aboge teh ngajalankeun kieu ngajarkeun abi janten pambeget. Jiga resep ka perempuan gitu. Terus teh main mingbal atau gelut ngkara itu aboge tos ngalaman teh alhamdulillah gara-gara dibawa ku babaturan pembeget abi teh di SMK. Nah teh saya juga mempunyai motivasi untuk anak-anak muda gitu, anak-anak SMK ya. Terutama untuk para siswa, saya juga mempunyai motivasi untuk tidak pernah menyerah akan kehidupan. Karena setiap manusia juga mempunyai cobaan dan ujiannya masing-masing. Untuk itu kita harus bersyukur dan menerima kenyataan hidup bahwa hidup itu tidaklah mudah untuk dijalani. That is so juga ya. Tahan teman-teman. Oke, cukup segini aja obrolan kita di Obsesi kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa kalau misalnya kalian punya rekomendasi narasumber atau bintang tamu, boleh banget kalian cantumin namanya di kolom komentar ya.